Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Oke, kita lanjutkan ngaji. Walamma dzukira adabul alim, halaman 20 ya. Masih ada yang saya share? Ya. Walamma dzukira indahu sallallahu alaihi wasallam. Nalikane disebutkan, dzukira itu diaturkan, disebutkan. Indahu ana ing dalem sandingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soporojulani dua orang ya, ada dua orang yang disampaikan kepada Nabi tentang apa perilaku atau pilihannya. Dua orang tadi ini, ahaduma utawi salah siji rajulani iku abidun, orang yang ahli ibadah yang makhdoh ya, sholat, poso gitu ya, baca Quran. Wal akharu, sedangkan laki-laki yang satunya iku alimun, orang yang alim. Ketika disampaikan tentang dua orang, yang satu ahli ibadah, yang satu alim, utama yang mana? Pertanyaannya kepada Nabi begitu kira-kira. Qala dawu sapa Nabi memberikan jawaban, fadlul alimi, utawi keutamaan orang yang alim, alal abidi, ing atase orang yang ahli ibadah. Iku kafadli, kaya keutamaanku sebagaimana keutamaan saya, ala adnakum, ing atase wong sing luwih rendahe, yang paling bawah kamu semua. Jadi orang itu dalam tingkatan ketakwaan, dalam tingkatan kedekatan kepada Allah itu ada tingkatan ya, ada tingkatan. Nah, dalam hal ini Nabi ketika diberitahu atau disampaikan kepada Nabi tentang adanya dua orang yang masing-masing punya pilihan yang berbeda. Yang satu ibadahnya abid namanya, abidun itu ahli ibadah. Yang satu alimun, dia suka ngaji, suka belajar, suka ilmu. Nah, ketika disampaikan itu, lalu Nabi memberikan jawaban, ya, sing alim iki, dia punya keutamaan yang melebihi, yang jauh lebih utama daripada abid. Perumpamanya seperti keutamaan saya dengan orang yang paling rendah di antara kalian semua. Orang mukmin yang paling rendah gitu ya. Berarti kan tinggi sekali kedudukan orang alim. Jadi fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnakum. Jadi kemuliaan atau keutamaan orang alim dibanding dengan orang yang abid itu ibaratnya adalah seperti keutamaan diri saya. Nabi ini kan utama gitu kan, kembangan itu utamakan Allah. Dibanding dengan orang yang paling rendah di antara kamu semua. Berarti kan tinggi sekali ya, dhuwur banget keutamaannya itu. Orang alim ya, ini ilmu. Nah ini Nabi sendiri ya. Fadli alal alim. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong salaka ngambah itu melewati, berjalan. Salaka ngambah sapa man tariqon ing dalan. Dan siapa yang berjalan, ya tulubu mencari sapa man, ya tulubu golek sapa man fi ing dalem tariqon ilman ing ilmu. Barang siapa orang yang berjalan menuju mencari ilmu, salaka mongko nambah
salaka berjalan, salaka moko apa nambahno sapa Allah Gusti Allah, salaka moko nglakokake menuntun sapa Allah Gusti Allah bi kelawan man tarikon ing surga, tarikon ing dalan, ya maksud saya tarikon ing dalan minal jannah, min turukil jannah, saking piro-piro dalani swarga. Jadi perjalanan pada dunia ilmu, proses dalam mencari ilmu, perjalanan itu bisa melakukan ke omah menuju ke tempat ilmu, bisa perjalanan itu proses dalam mencari ilmu itu sama dengan orang sedang berproses untuk menuju kepada pintu-pintu surga. Jadi bukan hanya satu pintu ya, turukil jannah, itu jamak. Banyak pintu surga yang bisa dipilih bagi orang yang sedang berproses mencari ilmu. Ini cek golek tok, ya. Durung dadi wong sing alim loh ya. Kalau alim tadi sudah jelas. Ini proses ketika dia menuju pada keilmuan itu sudah diberikan satu janji yang luar biasa. Salakallahu tariqan ya ila turukil jannah. Jadi Allah akan apa istilahnya memandulah ngelakokake nang wong mau iku pada pintu-pintu jalan menuju surga itu. Jadi kalau Anda ingin bertanya, non di dalam surga kuwi, ya, dalam surga itu dia ilmu. Artinya kan begitu toh? Jalan menuju surga itu kita jalannya melalui apa? Gitu. Ya melalui ilmu, melalui ilmu. Paham ya? Melalui apa? Ilmu. Baik itu surga dunia, nah oleh diterjemahkan tak begitu ya, maupun surga yang hakiki di akhirat nanti. Paham ya? Kalau di dunia ya kesuksesan lah, anggap saja surga itu adalah kesuksesan, keberhasilan, kemuliaan yang sifatnya duniawi di mata manusia. Nah, surga di dunia bisa kita ciptakan, bisa kita raih, jalan itu bisa kita jemput, jalannya adalah melalui ilmu. Melalui apa? Ilmu. Salaka tariqan ila turukil jannah. Apa? Ila turukil jannah. Di top ya, orang mencari ilmu itu. Ada, kalau yang lain tidak sedahsyat ini gitu ya. Wa qala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun. Fardhatun itu sangat, sifatnya mubalaghah. Sangat wajib ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi podo lanang wedok sangat diwajibkan untuk mencari ilmu. Wa talibul ilmi utai wong sing golek ilmu iku yastaghfiru, memintakan ampunan. Iku yastaghfiru njalukna sepuro lahu maring talibul ilmi apa kullu syai'in. Wis ya. Segala sesuatu hattal khut, sehingga ikan, hattal khut itu berarti ya semua, sampai ikan-ikan yang ada fil bakhri ing dalem lautan. Itu semua juga memintakan ampunan kepada orang yang sedang mencari ilmu. Jadi orang yang berada dalam dunia ilmu itu setiap saat dia didoakan oleh makhluk yang lain, para malaikat dan yang lain, termasuk dimintakan ampunan. Semua memintakan ampunan hattal khut. Di ora usah kita ini istighfar dewe itu dijalukna sepuro dengan yang lain, gampangane ngono. Jadi mencari ilmu itu sendiri adalah menghapuskan dosa. Gampangane ya. Orang ketika belajar itu sendiri adalah sama dengan istighfar, sama dengan dia mendapatkan pengampunan. Karena apa? Karena hadis Nabi begitu. Bahkan istighfar itu bukan dari dirinya sendiri, tapi dari orang lain. Dari orang lain, dari makhluk yang lain gitu. Karena sekali lagi, yang bisa menjaga kehidupan ini adalah ilmu. Ya, pintu awalnya apa? Ilmu. Mengerti tentang lingkungan, tentang menjaga satwa, tentang menjaga macam-macam keseimbangan hidup. Dua kabeh tentu harus dari ilmu berangkatnya itu. Ya, ilmu yang benar, ilmu yang betul-betul diamalkan dengan baik, itulah yang bisa menjaga kehidupan. Tapi itu awalnya kan ilmu.
Orang nggak mungkin bicara amal kalau dia tidak punya ilmu. Apa yang diamalkan? Dia nggak apa-apa kan gitu ya. Makanya tadi dikatakan hattal khut fil bahr, sehingga ikan yang ada di dalam lautan pun itu memintakan ampunan terhadap orang yang sedang berproses mencari ilmu tadi. Nah ini ada yang ekstrim. Ada yang ekstrim, orang di pondok itu ada yang tirakat mutih, poso mutih itu ya nggak mau makan ikan itu, karena masuk iwae sing dungano kok dipangan gitu loh, sampai ngono kan. Masuk iwa oleh Nabi disebut khatal khut fil bahr, lalu kemudian kok mentolo kita makan iwae, dek sing dungano aku gitu loh ya. Itu kalau itu terlalu sentimental ya, ikan boleh dimakan ya. Ada yang sampai begitu ya. Kira-kira dalile wong poso gak sampai ngerawat mutih itu ngono kuwi, ora gelem mangan sing duweni nyawa. Wah, bayangan ya, Pak. Tapi nek ndok gelem, karena ndok belum dadi nyawa. Ya. Nah, itu namanya ngerawat. Ya. Poso mutih istilahnya. Karena Nabi tadi ini yastaghfiru kullu syai' hattal khut fil bakhri. Sehingga ikan yang ada di dalam lautan. Gitu. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati fitani ya Rabbi fanfa'na bi barakatihim